Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sejak bulan Rajab, bahkan mungkin sebelumnya, kita mungkin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kepada kami keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan hantarkanlah kami ke bulan Ramadan. Dan bersyukur kita telah sampai hari ini ke bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita masuki bulan yang sering sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Orang Indonesia menyebutnya sebagai bulan suci, sehingga menyebutnya selalu satu rangkaian bulan suci Ramadan. Kalau di dalam hadis penyebutannya sebagai Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Syahrul Mubarak. Sungguh telah datang kepadamu Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Kalau kita mengacu pada beberapa kitab, Mubarak atau barokah itu maknanya ziyadatus sa'adah dan ziyadatul khair, bertambahnya kebahagiaan, bertambahnya kebaikan. Oleh karena itu, memasuki Ramadan kita sambut dengan penuh kebahagiaan, kita sambut dengan penuh kegembiraan, dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan. Surga dibuka dan neraka ditutup, setan dibelenggu. Makanya kebaikan-kebaikan demikian berlipat ganda pahalanya, sehingga jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Kita isi dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah ritual atau vertikal maupun ibadah sosial atau horizontal. Ibadah ritual seperti memperbanyak ibadah sholat sunnah, khususnya tarawih dan tadarus Al-Quran, kemudian nanti 10 hari terakhir i'tikaf, dan juga ibadah-ibadah ritual yang lain kita tingkatkan di bulan ini. Walaupun tentu bukan berarti di bulan yang lain kita lalu menjadi lemah, tetapi ada penekanan lebih khusus kita memasuki bulan Ramadan ini. Demikian juga dengan amalan-amalan sosial kita, memperbanyak sedekah, infak, maupun amalan-amalan sosial yang lain. Karena bulan Ramadan ini salah satu hikmahnya adalah al-musawah bainal aghniya wal fuqara, membangun solidaritas, kebersamaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, sehingga orang kaya untuk berbagi rizki, berbagi harta diberikan kepada yang miskin. Inilah bagian dari amal sosial kita.
Demikian juga dengan amal-amal sosial yang lain, misalnya memperbanyak infak untuk masjid dan juga sedekah sosial yang lain. Di samping itu juga di bulan Ramadan ini kita persempit ruang nafsu, kita perluas ruang hati nurani. Itulah kenapa kita puasa adalah al-imsak anil muhtirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Yang namanya puasa adalah al-imsak, menahan diri, mencegah dari al-muftirat, dari berbuka, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia disertai dengan niat, sehingga al-imsak di situ adalah menahan diri, baik menahan diri hal-hal yang bersifat fisik seperti makan, minum, dan syahwat-syahwat duniawi yang lain, maupun menahan diri hal-hal yang bersifat batin atau mental, misalnya kesombongan, kedengkian, keirian, dan sifat-sifat negatif yang lain harus kita tahan. Amarah, nafsu, itu semuanya kita tahan untuk kita kendalikan. Ruang-ruang nafsu, ruang-ruang syahwat duniawi yang tidak bermanfaat kita hentikan, kita isi dengan ibadah-ibadah ritual seperti tadarus atau memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Dengan cara ini nafsu yang ada dalam diri kita persempit volumenya, kita perkecil volumenya, kemudian kita perbesar ruang hati nuraninya, yakni dengan cara mengosongkan yang buruk, mengisi dengan yang baik, baik itu kebaikan ritual maupun kebaikan sosial. Dengan cara ini nafsu yang ada dalam diri kita itu mengecil, sementara hati nurani semakin membesar. Karena kita tahu bahwa inna nafsa lamarotum bisu, bahwa nafsu itu berkecenderungan kepada yang buruk, sementara hati nurani berkecenderungan kepada yang baik. Itulah maka salah satu hasil seorang berpuasa, keburukannya semakin mengecil, kebaikannya semakin bertambah, kebohongannya semakin mengecil, kejujurannya semakin meningkat. Ini salah satu hasil konkret dari puasa. Inilah yang kemudian dalam istilah Al-Quran sebagai puncak pencapaian puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu mencegah, menahan diri dari perbuatan buruk, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu sekali lagi salah satunya dibangun lewat ibadah yang namanya syam atau puasa, sehingga bertakwa adalah puncak perjalanan yang kita lakukan dari proses puasa yang kita lakukan. Itulah maka mari memasuki bulan Ramadan, dari awal sampai akhir kita beribadah dengan skala yang kurva naik, jangan menurun, sehingga semakin hari bukannya semakin kehilangan semangat, tetapi semakin hari semakin meningkat semangat dalam beribadah, baik ritual maupun sosial, yang keduanya akan membangun hati nurani kita semakin tajam, sehingga kita semakin menjadi orang yang jujur, dan puncaknya adalah mencapai derajat ketakwaan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya kira itu hal-hal yang mungkin bagian dari sesuatu yang penting untuk kita renungkan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.